Oke ya, jadi hari ini kita mau pengambilan daun pisang ya. Ini kita langsung ambil, nanti kita untuk packing. Mau kemana bang? Ini lagi ngapain bang? Lagi ngecek, ini kita mau ukur, Oh, karena udah ada yang mau nanyain kemarin ya. Ini lumayan harganya. oh berarti mau dijual bang? Tenang ya. Salam jepit. teman-teman. Nah, oke, untuk kali ini ya Mas Adi kita akan buat tutorial untuk Bang. packing. Apa saja Mas Adi yang harus Nah ya disiapkan? disiapkan untuk proses packing nanti teman-teman. Yang pertama mulai dari boxnya, karena kan kita pengiriman pakai box. Dan juga kita pakai yang namanya daun pisang. Nah juga kita memakai yang namanya es batu teman-teman untuk menjaga suhu udaranya supaya stabil dan nggak kepanasan waktunya nanti. Jadi itu bang. Dan juga teman-teman jangan lupa tonton video ini sampai akhir, nanti akan ada kegiatan-kegiatan kita menarik. Ada kegiatan cari pisang, persiapan box, dan juga pendinginan es batu ya. Oke Mas Adi, jangan lupa ya dibantu channel Bibit Lobster PT Bia Sampurna ya. Dengan cara apa Mas Adi? Dengan cara di like, comment, and subscribe teman-teman, jangan sampai lupa. Dan juga teman-teman nanti bisa juga untuk tanya-tanya di kolom komentar untuk next kita bikin konten tutorial yang apa. Jadi gitu bang. Oke siap Mas Adi, saksikan ya sampai akhir. Sini dah. Lihat mana kita? Cuy. Terjal banget, ini kita turunnya terjal ya guys. Wih Mas Adi, udah. Ini, wah rimbun. Ini terlalu ribut guys. Ini udah lama nggak nggak dibabat ya. Oke guys, nah ini kita lagi proses penyesetan ya, atau pemisahan antara daun dengan pelepah pisangnya. Nah jadi seperti ini teman-teman ya. Ini kalau di Jawa itu namanya Gedung-gedung. sama diman teman-teman ya. Jadi ini bukan hanya sekedar daun pisang biasa. Ini kalau sudah selesai sampai ke pucuk, sampai ke ujung kecil, nanti bisa berbunyi seperti ini. Ini harus kita potong seperti ini ya. Karena apa? Kita nggak perlu yang namanya batangnya ya. Kita cuma hanya butuh daunnya. Nah ini ya daun pisangnya. Nah, jadi daun pisang ini selain bisa digunakan untuk proses packing, ini bisa digunakan untuk demo. Oke, pohon pisang ini manfaatnya banyak ya. Pertama buahnya bisa buat dimakan. Itu lobster di bawah kemarin aku. Aduh lobster. Nah ini kita udah selesai ya. Udah kita selesai untuk pengambilan daun pisang ya. Ini kita ambil di kebun kita. Bagaimana cara packing? Nah, saksikan terus video sampai akhir ya. Oke ya, jadi setelah kita cari daun pisangnya terus kita potong seperti ini ya. Ini tujuannya biar bisa kita tumbuk-tumbuk. Nah. Oke, jadi kita untuk packingan lobsternya kita menggunakan box ya. Ini ada box kecil dan box besar. Nah, kalau box kecil ini nanti kapasitasnya di angka 80 sampai 100 ekor. Kalau yang besar ini bisa di angka 250 sampai 300 ekor ya. Nah, kenapa kita menggunakan box styrofoam seperti ini? Karena suhunya nanti stabil. Nah, sama satu lagi, kita nanti kasih lubang ya untuk setiap boxnya. Nah, seperti ini kan sudah ada lubangnya. Nah, nanti yang besar ini bisa muat di angka 300 ekor karena kita kasih sekat. Kita kasih sekat seperti ini. Ini kita kasih sekat dan jangan lupa dikasih lubang juga ya untuk boxnya. Nah, setelah itu nanti kita kasih daun pisang yang telah dibasahi di dasar. Terus
nanti kita kasih es batu. Nah, es batu itu bisa menggunakan aqua ya, aqua botol, atau bisa menggunakan plastik ya. Kalau saran kami yang lebih aman menggunakan botol aqua karena lebih aman. Oke, lanjut, kita masukkan es batu dan daun pisangnya. Oke, selanjutnya kita buat es batu ya. Kalau bisa bikin sendiri, kenapa harus beli? Nah, caranya gampang. Nah, kalian tinggal siapkan botol seperti ini ya. Ini nanti diisi air, terus dikasih solasi. Nah, kita isi dulu airnya. Nah, setelah itu kita tutup, jangan lupa, nanti tumpah. Nah, untuk es batu ini nanti untuk packingan tujuannya biar suhunya stabil di dalam box. Iya, jangan terlalu banyak juga. Untuk box yang kecil 1 botol cukup, untuk box yang besar 2 botol juga cukup. Karena kalau semakin banyak es batunya, nah nanti closernya masuk angin, nggak bisa dikerokin karena cangkang. Oke, setelah kita isi jangan lupa dikasih solasi ya atau lakban. Nah, ini tujuannya apa? Biar nggak gampang bocor dan juga nanti biar tahan lama ya ketika kita menggunakan solasi seperti ini. Ini gampang caranya, tinggal dilibet-libet ya, atau diputar-putar atau dimunyer-munyer. Nah, ini kita fullkan dulu ya. 1. Oke. Jadi caranya seperti ini. Setelah itu kita masukkan ke freezernya. Nah, itu biasanya kalau freezer yang kulkas ya paling setengah hari ya. Jadi kalian harus siapkan sebelum packing besok. Misalkan mau dikirim besok, berarti malamnya harus sudah buat. Sudah, langsung kita masukkan ke styrofoamnya langsung. Salah, kita masukkan ke freezer. Nah, udah seperti ini, langsung kita masukin aja. Kita tutup, jangan lupa, biar reseknya nggak boros. Set. Langsung udah ada yang jadi. Nggak ada 5 menit, kita batunya sudah jadi. Oke guys, selanjutnya kita siapkan daun pisang ya, yang setelah kita cari. Nah, setelah kita sudah siapkan, nah ini dia. Nanti kita siram dulu atau kita basahi dulu ya sebelum kita masukkan ke styrofoam boxnya. Karena gampang, kalian tinggal ambil air kolam, tinggal disiram ya. Terserah mau air kolam atau air keran ya. Yang penting air, jangan pasir, nanti seret. Nah, setelah seperti ini kita bisa langsung masukkan ke boxnya. Nah, kita siapkan styrofoamnya ya. Nah, terus saksikan. Nah, kita menggunakan styrofoam ya. Ini ada yang kecil, ada yang besar ya. Nah, tergantung fungsinya. Nah, untuk yang kecil ini nanti kita kasih lubang ya di atasnya atau di sampingnya juga bisa. Terus nanti kita lubangin juga kiri kanannya. Terus kita kasih daun pisang ya. Nah, tutorial yang ini nih harus kalian perhatikan. Jadi masukkan daun pisang yang tadi sudah kita basahin. Nah, seperti ini. Terus jangan lupa es batunya yang tadi kita telah buat. Nah, ini dimasukkan ke sini. Jangan lupa dikasih kabel tis ya. Kabel tis ini biar untuk dia tidak gerak ya. Jadi biar enggak nindiin losernya atau nimbanin losernya. Jadi seperti itu untuk packingnya untuk styrofoam yang kecil ya. Dan untuk styrofoam yang besar nanti packingnya hampir sama ya. Nah, ini kita buat 2 sekat ya, karena ini muatnya banyak. Nah, jangan lupa dikasih daun pisang lagi ya, yang tadi kita sudah basahin. Nah, ini kita udah basahin ya. Terus dikasih di alas bawahnya.
Bentar. Ini kita kasih di alas bawahnya ya. Nah, ini harus rapi dulu. Jadi harus kita kasih full di bawahnya ya untuk alasnya dulu ya. Oke. Nah, setelah itu nanti kalian bisa kasih es batu lagi ya. Nah, untuk styrofoam box seperti ini 2 aja ya. Jadi setiap box itu disesuaikan untuk es batunya ya. Untuk yang besar nanti di kiri kanannya. Nah, seperti ini atau di kiri kanan seperti ini ya. Nah, karena nanti kita kasih sekat seperti ini. Nah, kenapa kita kasih es batu ini nggak terlalu banyak ya? Karena biar lobster ini nggak kedinginan, nanti takutnya masuk angin. Nah, nggak, tenang aja. Lobster ini bukan kulitnya keras ya, atau dia bercangkang, jadi nggak bakal masuk angin. Biar dia nggak kedinginan aja. Jadi kita menggunakan box seperti ini biar suhunya stabil, dan juga kita kasih daun pisang itu biar suhunya tetap stabil di dalam box. Jangan lupa juga kalian bolongin ya atau lubangin setiap boxnya. Nah, terserah mau dikasih berapa, tujuannya apa, biar ada sirkulasi udara atau oksigen yang masuk seperti itu. Jadi setelah kita siapkan seperti ini, nanti kita masukin lobsternya, kita tata lobsternya satu persatu. Nah, kita tata biar rapi, dan nanti bagaimana selanjutnya setelah kita masukkan berapa ekor, nanti kita sekat lagi atau kita tambahkan lagi daun pisang. Oke, saksikan dulu. Oke, jadi ini dia bintang utamanya ya guys. Jadi bintang utamanya lobster air tawar. Nah, sebelum kita packing, kita angkat dulu lobsternya di dalam kolam. Oke, jadi kita masuk ya, langsung kita angkat. Jadi ini ya, kita sudah sortir sebelumnya ya untuk lobsternya. Jadi kita tinggal angkat, nanti kita langsung masukin ke box. Jadi kita langsung ambil, tinggal angkat shelternya. Nah, ini dia langsung kita pindahkan ke dalam keranjang ya, karena nanti kan kita harus pindahkan juga keranjangnya ke sana. Jadi kita nggak mungkin packing di dalam kolam. Jadi buat kalian kalau pengen packing itu jangan lupa lobster diangkat ya. Nah, diangkat semua, tinggal kita masukkan ke dalam keranjang. Jangan kalian ambil satu-satu, repot karena susah. Ini ya, kita sudah angkat, tinggal kita masukkan ke dalam styrofoam box-nya. Ini ya, kita sudah siapkan. Nah, jadi buat teman-teman, kita kasih es batunya dulu. Nih es batunya kita siapkan dulu. Sini. Kita kasih es batu seperti ini, dan kita tata lobsternya. Dua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, setelah kita isi sekitar 20 ekor, terus kita kasih lagi daun pisang ya. Nah, tujuan daun pisang ini lagi kita sekat biar ada pembatas ya antara per 20 ekornya, biar dia nggak tumpuk-tumpukan atau nggak tindih-tindian ya. Kita aja kalau tindih-tindian ngap, apalagi hewan. Nah, setelah kita sekat ya, nah kita kasih lagi. Ini sekitar 20 ekor juga, jadi setiap sekatnya lobster itu dikasih 20 ekor. Nanti kita sekat lagi daun pisang, kita sekat lagi seperti itu. Jadi ini kita masukkan 20 ekor per sekatnya. Ini dia lobsternya.
Oke, ini udah selesai ya. Yang terakhir sebelum kita tutup dengan styrofoam boxnya, kita kasih daun pisang lagi ya. Ini biar ketahan ya sebelum kita tutup. Oke, ini udah selesai ya kita packingnya untuk lobsternya. Tinggal kita tutup dengan penutupnya. Ini ditutup seperti ini. Terus kita kasih lakban. Tujuannya apa? Biar nggak gampang maur ya. Takutnya nanti ketika diekspedisi diangkat maur repot. Nah, kita lakban keseluruhan. Kalian harus pastikan harus rapet ya, biar nggak gampang jatuh. Sama satu lagi kalian bisa kasih sebelah sini ya. Set. Nah ini. Kalau kalian kirim ke ekspedisi jangan lupa dikasih alamat. Tapi kalau kalian langsung kirim ke lokasi kami atau ke farm kami nggak perlu kasih alamat. Nah, karena kalian langsung ke sini. Jadi seperti ini ya untuk packingan lobster menggunakan styrofoam box. Simple, gampang. Nah gitu ya guys, untuk proses packing ya lumayan panjang ya, mulai dari persiapan pengambilan daun pisang, pembuatan es batu, penyiapan styrofoam, bahkan kita ambil lobsternya di dalam kolam ya. Nah jadi lumayan panjang dan lumayan sedikit rumit ya, tapi simple ya kan. Nah buat teman-teman juga ya pengen order atau pengen budidaya lobster air tawar, nah jadi kalian bisa langsung aja cek di deskripsi kami ya, atau kalian pengen setup kolamnya, bagaimana ukurannya, itu bisa custom juga di kami ya. Nah dengan cek di deskripsi kami. Dan buat teman-teman juga jangan lupa ya dibantu like, komen, share, dan subscribe channel kami. Jadi jangan lupa saksikan terus video-video kami. Salam capit. Ya lu banting ngangkatin no, jangan diem aja lo, gue gampang. Ada suara deh. Jadi ini kita ambil daun pisang ini kita harus ini ya, siapkan bedil ya. Karena banyak di sini hewan-hewan liar ya. Jadi kita langsung bedil. Beres. Buat lagi. Ini bagus nggak? Nggak sampah mulu. Estetik tapi lingkungan kurang masih aja di sini deh. Jadi ini kita sebagai mandor ya. Ini sebagai doang pecut. Nah ini kita lagi mandor ya. Nah. Ya udah. Lu ngapain? Nonton? Ngomong. Kalau nonton juga kayak Fred lo. Ngomong kagak. Mau jadi mandor.